Tanaman kelapa sawit membutuhkan setiap jenis unsur hara dengan dosis tertentu disesuaikan dengan umur tanamannya. Tetapi apa jadinya jika kita memberikan pupuk kalium yang terdapat pada pupuk KCl dengan dosis berlebihan? Mari sama-sama kita simak jawabannya pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, jadi langsung saja akan kita bahas apa saja sih dampak buruk ketika kita memberikan pupuk KCl dengan dosis yang berlebihan. Pada video sebelumnya itu sudah kita bahas beberapa manfaat dari pupuk KCl yang kita berikan kepada tanaman sawit kita, yang diantaranya adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit kita, baik dari segi kualitas maupun kuantitas buah yang dihasilkan. Namun perlu kita ingat bahwa setiap tanaman, tak terkecuali adalah tanaman kelapa sawit, itu membutuhkan setiap jenis pupuknya itu disesuaikan dengan kebutuhan maupun umur tanamannya, sehingga tidak bisa kita sembarangan memberikan dosis dengan dosis yang berlebihan. Nah, kalau seandainya kita memberikan dengan dosis yang berlebihan, maka justru ini akan berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit kita. Nah, kemudian apa saja sih dampak buruk ketika kita memberikan pupuk KCl dengan dosis yang berlebihan? Yang pertama adalah itu akan terjadi ketidakseimbangan antara unsur hara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita memberikan dosis pupuk KCl dengan dosis yang berlebihan, justru pupuk KCl ini akan menekan daripada penyerapan unsur hara yang lainnya, khususnya adalah unsur hara magnesium ataupun kalsium yang berada di dalam tanah. Sehingga pupuk KCl yang kita berikan dengan jumlah yang sangat banyak ini akan menekan, sehingga akan mengganggu daripada penyerapan akar tanaman terhadap unsur magnesium ataupun kalsium yang berada di dalam tanah. Sehingga pada akhirnya daun kelapa sawit kita nantinya ini akan menguning dan lama-kelamaan akan mengering, sehingga hal tersebut justru akan mengganggu daripada proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, kalau proses fotosintesis itu sendiri juga sudah terganggu, maka secara otomatis produktivitas tanaman kelapa sawit kita juga akan semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harusnya semakin bijak dalam menggunakan atau memberikan pupuk KCl kepada tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai justru pupuk KCl yang kita berikan itu akan berdampak buruk pada tanaman sawit kita. Kemudian dampak buruk yang kedua yang ditimbulkan dari pemberian pupuk KCl yang berlebihan, ini akan mengakibatkan tanaman kelapa sawit kita itu akan rentan terserang hama maupun penyakit, yang sehingga pada akhirnya justru ini akan membahayakan bagi kelangsungan hidup tanaman yang kita budidayakan. Kemudian dampak buruk yang ketiga, dengan kita memberikan pupuk KCl berlebihan, ini akan mengganggu penyerapan air. Artinya bahwa ketika pupuk KCl itu berlebih, justru ini akan mengganggu tanaman dalam menyerap air yang berada di dalam tanah, yang pada akhirnya ini akan menyebabkan tanaman sawit kita stres, yang pada akhirnya ini akan menurunkan produktivitas daripada buah yang kita hasilkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus bijak dalam memberikan pupuk KCl. Dampak buruk keempat yang ditimbulkan dari pemberian pupuk KCl yang berlebihan, ini akan menurunkan rasio minyak yang berada dalam tandan buah kelapa sawit. Artinya bahwa ini akan menurunkan kualitas buah yang kita panen. Kemudian dampak buruk yang berikutnya adalah dengan memberikan pupuk KCl berlebih, justru ini akan melemahkan akar tanaman sawit kita, sehingga tanaman sawit kita itu akan rentan mengalami gangguan fisik. Nah, barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan yang positif. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.